menyembah patung. Ya, jangan ini kan. Ini manusia yang berbuat. Manusia kekuatannya jangan menyembah patung, jangan menyembah ilah lain dan sebagainya. Ini kekuatan manusia. Sebenarnya di ayat itu, dalam terjemahan aslinya, tidak begitu bunyinya. Tidak berkata jangan menyembah patung, jangan menyembah ilah. Tidak ada kata jangan. Di aslinya di Alkitab bahasa Ibrani, itu ayat itu tidak ada kata jangan. Tidak ada kata jangan. Dia diterjemahkan begini. Engkau tidak akan menyembah patung. Wah, manusia tidak akan menyembah patung. Manusia tidak akan menyembah ilah lain. Kenapa? Itulah kelahiran baru yang menolong, yang membuat keselamatan. Kita tidak kira menyembah patung lagi. Tidak kira menyembah ilah lain lagi. Tidak mungkin. Kekuatan kelahiran baru. Kekuatan Roh Kudus. Karena Roh Kudus menulis di hati kita. Itulah gunanya Roh Kudus. Roh Kudus bisa menjadi pembela, penghibur, menguatkan kita. Dan yang paling penting, Roh Kudus menulis. Ini firman hati. Firman bisa hidup di hati. Bisa berkata-kata di hati nurani. Bisa ngomong di sini. Kelahiran baru. Karena Roh Kudus menulis firman. Bahwa itu kalau sudah firman ditulis, kamu tidak akan menyembah patung. Tidak mungkin orang Kristen yang lahir baru pergi ke dukun. Tidak mungkin orang Kristen yang lahir baru pergi berjudi. Tidak mungkin. Jadi keselamatan ada yang ada di hati kita, ada yang tidak ada. Itulah beda PL dan PB. PL, PB berbeda. PL, Yakub berkata, hanya sebagai cermin. PL, Taurat, sebagai cermin. Kamu lihat cermin, muka belang. Yang menggosok siapa? Tangan Roh Kudus. Tidak bisa manusia itu menggosok cacat celahnya di mukanya. Tapi perlu cermin memberitahu kepada kita bahwa kita orang berdosa. Dan sudah kita percaya kepada Tuhan bahwa kita orang berdosa, Roh Kudus yang menggosok. Luar biasa. Inilah pentingnya Roh Kudus. Menghidupkan ini. Kan bikin kaya raya sekarang banyak kan. Kalau orang penuh Roh Kudus bisa kaya raya. Roh Kudus yang pertama memulihkan ini. Hati. Pulih kembali. Berkobar-kobar beribadah. Berkobar-kobar melayani. Kalau orang ibadah berbulan-bulan, tidak punya susah, tidak punya takut, wah, maafkan saya gembala. Mengkhawatirkan saudara. Berarti keselamatannya belum ada. Belum ada karya keselamatan. Keselamatan lahiriah cuma. Karya keselamatan yang ilahi tidak ada. Dalam 1 Yohanes, kalau kita dilahirkan oleh benih Allah, kamu tidak akan berdosa lagi. Ini kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus memulihkan ini. Orang yang dilawat Roh Kudus, dia pasti pulih. Pasti pulih. Ya. Korbannya pulih, doanya pulih.
Ada remaja, kerjaannya 1 bulan, dia kasih buah sulung. Hebat ya. Dia tidak nikmati dulu. Dia nikmati, Tuhan yang nikmati buah sulung. Ini hidup. Keselamatan Tuhan. Tapi karena percaya, ada kasih karunia. Abraham dibenarkan karena percaya. Dia percaya perkataan Allah. Habil percaya kalau berdoa dengan domba berlayak. Dia percaya perkataan Allah, bukan dombanya. Perkataan Allah itu dia amini. Orang yang suka baca Alkitab pasti tenang hidupnya. Percaya, belajar percaya Alkitab. Percaya Alkitab. Percaya perkataan Allah. Inilah yang membawa Abraham berkenan kepada Tuhan. Abraham percaya perkataan Tuhan. Dia rela tinggalkan tempat yang senang. Tinggalkan Ur Kasdim. Menuju tempat yang tidak sama sekali dia tahu. Luar biasa. Itu karya keselamatan. Ya, luar biasa karya keselamatan itu. Besar, indah. Bisa dipulihkan. Nah, itu barometernya. Kita periksa kepada Tuhan. Tuhan, kalau ini mati, bahaya. Tidak ada aliran anugerah lagi bagi. Allah tidak pernah mengaliri anugerah kepada orang yang hati nuraninya mati. Tidak percaya lagi. Tidak sungguh-sungguh lagi. Allah mencari orang yang sungguh-sungguh. Luar biasa. Perjuangan Tuhan untuk saya dan saudara. Dan mencapai keselamatan. Bukan cuma diberi hati nurani yang pulih. Mari kita baca. Yehezkiel 47. Nubuatan akhir zaman. Yehezkiel 47. Mari dibacakan. 47 ayat 2. Yehezkiel 47 ayat 2. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membuah dari sebelah selatan, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan. Ya cukup. Kalau boleh baca di rumah, ini nubuatan yang indah. Allah bukan cuma menyelamatkan kita. Allah bukan cuma membenarkan hati nurani. Ada air yang besar keluar dari bait Allah. Semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin besar. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus akan bekerja semakin lama, semakin besar. Allah tahu dunia semakin susah. Umatnya tidak akan tahan. Tidak tahan berjalan sendiri. Allah akan curahkan kuasa Roh Kudus. Dari anak-anak dewasa dipenuhi Roh Kudus. Sampai kita tenggelam. Tenggelam. Kalau tenggelam kita dikepung oleh Roh Kudus. Bicara dengan Roh Kudus. Melayani dengan Roh Kudus. Berkorban dengan Roh Kudus. Terkepung. Hidup dipermuliakan. Ini nubuatan. Akan gerakan Roh bekerja luar biasa. Bergerak terus. Bergerak. Melengkapi gereja Tuhan. Kasihan. Yesus itu sakno sama kita.
Tidak bisa kita sendiri kekuatan hebat. Bukan emas, uang, kekayaan. Kok orang tidak punya rasa takut? Tidak punya rasa takut, teman. Tak ke gereja. Kok lebih takut corona daripada takut sama Tuhan? Memang kita mesti hati-hati corona. Saya tidak pernah keluar rumah. Tapi saya takut sama Tuhan. Masa tidak mau takut sama Tuhan? Tidak rasa susah, tidak rasa khawatir, takut. Aduh, heran sekali. Heran. Masih kita rindu di doa 10 malam. Allah akan jamah kita. Jadi percaya dan kasih karunia. Mari kita baca Ulangan 28. Ini ayat sudah ada di otak semua. Ada di otak ayat. Ulangan 28 ayat 1 coba. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Coba ya. Dulu di sekarang yang kita tidak ada kata serius. Jika engkau baik-baik, sungguh-sungguh, serius. Nah, ini syaratnya. Orang yang sungguh-sungguh, serius, penuh perjuangan, itu yang dilawat Roh Kudus. Yang tidak taat berubah jadi taat. Yang lemah jadi kuat. Dan mulai hidup hati nurani. Mulai hidup pertama, suka doa. Suka doa. Orang tidak suka doa, pikirannya bicara macam-macam. Kadang pikirannya bikin susah, bikin khawatir, bikin susah. Ya. Tapi kalau kita berdoa, pikiran itu dikunci. Tuhan yang bicara. Kita dipimpin oleh suara Tuhan. Tapi kalau tidak ada doa, kita dipimpin dengan pikiran. Paulus berkata, punya pikiran Kristus. Jangan sampai pikiran dunia. Mari hari-hari ini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Waktunya sudah sangat dekat sekali. Sangat pendek sekali. Allah cuma cari orang yang serius. Tidak lihat latar belakang. Tidak lihat silsilah. Tidak lihat yang dulu-dulu. Yang sekarang serius. Jika engkau baik-baik, dengarkan suara Tuhan, Allah, sungguh-sungguh, aku akan mengangkat kamu lebih tinggi dari orang lain. Banyak jemaat tidak respon. Sama firman tidak respon. Di Alkitab. Banyak orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang dijamah. Itu yang dialiri air. Tambah lama air membual. Membual terus. Itu penghiburan. Penghiburan dari Tuhan. Allah tidak cuma selamatkan hati nurani. Allah tidak biarkan kita sebagai anak-anaknya lemah. Allah memberikan air kehidupan. Air yang mengalir. Membasahi hidup kita. Hingga kita tenggelam dalam air itu. Dan orang hidup dalam doa. Gereja hidup dalam penyembahan. Itu kekuatan gereja. Kekuatan kita bukan oleh emas dan perak. Sefanya berkata, di akhir zaman, emas dan perak tidak ada gunanya. Tapi Roh Kudus, kita rindu.
ada penghiburan yang besar. Bekerja. Coba orang yang serius, orang yang sungguh-sungguh, itu yang dilawat. Dan kalau dilawat, wah luar biasa. Jadi hidup firman Allah tersingkap. Hati dikuatkan, dijamah. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkorban dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Semua pulih. Kayak saya tempoh hari. Pulihnya kaki aja sudah untung. Coba. Kalau saya lumpuh, nggak bisa jalan, aduh. Saya bilang sama Tuhan, tolong saya tidak mau pakai kursi roda. Nanti dia tak kembali ya, kursi roda. Ngenyer masih dari Ustaz. Tak balik. Saya minta berdiri. Dan memang tulang tua. Yang hati-hati. Yang setuk itu yang kanan. Mana yang kiri nih lino. Yang kiri yang sehat. Nah itu sudah. Pulihkan. Dan memang tulang tua. Tulang tua itu mesti pelan-pelan hati-hati. Termasuk pulih. Bisa berdiri. Kalau setuk 3 kali, umur 72, itu setahun barunya bisa pulih. Setahun. Sekarang enggak. Kalau udah pulih, enggak nyiksa orang lain. Ke toilet sendiri, makan sendiri, tidur sendiri, doa sendiri. Kalau cacat, nyusahkan orang. Sama dengan rohani. Kalau rohani itu cacat sudah. Pasti menyusahkan orang. Tidak bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak bisa mendukung. Mari kalau kita pulih. Roh Allah akan mulai bekerja. Allah sakno sama kita. Allah kasihan. Allah tidak membiarkan kita sendiri. Tidak bisa kita jalan sendiri. Kita domba. Domba itu tidak ada alat pelindung. Tidak ada senjata yang bisa melindungi diri sendiri. Kalau kucing ada cakarnya. Kalau ayam ada jalunya. Tapi kalau domba tidak ada sama sekali. Senjata apa? Dia tengkur di bawah gembala. Dia dekat gembala. Dekat gembala tengkurap. Sama. Orang Kristen yang dekat dengan gembala selamat. Tapi orang Kristen yang hok madiha jauh dari gembala. Wah. Tidak bisa. Mari kita hari-hari ini. Buka coba lingkaran. Ini yang terakhir yang pernah saya ajarkan. Allah berikan penghiburan. Kekuatan yang baru. Allah tidak biarkan kita ini sendirian. Allah tidak mau kita dibunuh oleh corona. Aduh ya. Perdana Menteri Israel akan datang corona kedua yang lebih ganas untuk membinasakan manusia. Kalau saya percaya firman, tidak percaya Tuhan, masa Tuhan membunuh gerejanya? Masa Tuhan membunuh kami? Tidak mungkin kan? Nah, mungkin gini. Mana buka? Mana lingkaran? Mana lingkaran? Ya ini. Begini. Itu sebelum 3,5 tahun, itu masa kesukaran. Dalam Wahyu ada kuda putih. Kuda putih kegerakan. Roh Allah bekerja luar biasa. Melindungi jemaatnya. Kuda putih adalah anugerah Allah. Kegerakan ribuan orang bertobat. Di Iran sekali baptis itu ratusan ribu. Siapa yang bekerja? Gara-gara corona di dunia banyak orang bertobat. Banyak orang nangis. Banyak orang mencari Tuhan. Luar biasa. Ngapa? Itu kasih sayang Tuhan. Allah curahkan ke manusia.
Awal-awal lihat di Cina tuh, nyanyi itu, di kaset, waduh ya, sambil nangis, nyanyi sambil nangis, doa sambil nangis, mendengar firman sambil nangis, kegerakan besar gara-gara corona. Tak mungkin Tuhan tuh mateni gereja. Gerejalah biji mata Tuhan. Asal waspada dan doa. Jangan cuma takut corona. Takutlah sama Tuhan. Pulihkan. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Biasa-biasa, acuh, tak acuh, sok. Orang yang tidak kebaktian itu, Alkitab berkata, sombong. Sok. Tapi kalau orang ibadah, dia pasti merendahkan diri. Jangan sok kepada Tuhan. Jangan sok merendahkan diri. Kita mencari hadirat Tuhan. Belajar doa 10 malam. Tinggalkan kerepotan. Tinggalkan kesibukan. Cari Tuhan. Haleluya. Kuda putih mulai bergerak. Kegerakan. Mencari secara global. Di mana-mana. Donald Trump dengan kabinetnya, dia mulai berdoa, mulai nangis kepada Tuhan. Amerika tertinggi. Mayat itu kayak bangkai. Bergelimpangan. Tertinggi. Mereka boleh nangis kepada Tuhan. Ya, yang sombong-sombong mulai merendahkan diri. Tertinggi Amerika. Ini Jawa Timur sudah tertinggi. Sudah nyalip DKI. Jawa Timur tertinggi sudah. Hari Jumat setiap hari 973 yang kena corona. Bertambah terus. Bertambah terus. Untuk mengatasi, saudaralah yang bertanggung jawab. Berdoa kepada Tuhan. Saudara duta-duta Kristus. Kita kayak perang. Yang orang perang dulu tiduran. Senang-senangan ya. Dari kesenangan pribadi. Berfoya-foya. Selfie-selfie. Ke barat, ke timur. Ini waktunya berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Keselamatan itu karya yang terbesar. Kita dipulihkan. Hidup kita dipulihkan. Mari kita berdiri datang kepada Tuhan.